Hai Tina, kamu kok termenung? Kayak ngambek kan? Kemana aja sih? Ditungguin dari tadi. Iyalah kan aku siap-siap. Kan kita mau pergi. Tahu nggak kita mau kemana? Hari ini mau kemana emang? Nggak tahu kan? Nggak tahu, tapi aku tahu nih. Anda ikut aja. Ya udah. Nggak usah bercerita. Udah telat. Aduh, pada ada yang ngambek. Sabar, sabar. Terus kita mau kemana? Lihat nih, kita udah di sini loh. Kita udah di Calang. Iya, kita di Calang, di Aceh Jaya. Kemana? Kalau berbicara Calang pasti nggak jauh-jauh di tempat wisata. Kalau berbicara Calang kayaknya aku penasaran. Tapi aku curiga nih. Dengan kostum kita. Ya, tapi agak beda kita ya kan. Ya, Kita habis koordinasi hari ini. Pokoknya pakai kostum yang ada bunga-bunganya. Ya udah aku pakai nih. Ya udah, berarti aku yang salah. Ya udah, ayo kita pergi. Ya udah, ayo. Hai teman-teman sahabat podcast. Selamat datang kembali nih di Kantin Podcast Jalan-Jalan. Kali ini kita mau ngajak pemirsa ke suatu tempat yang sangat indah, tepatnya di Calang. Sebuah surga tersembunyi yang punya potensi pantai luar biasa cantik dan ekowisata mangrove yang memukau. Penasaran kan gimana serunya petualangan kita hari ini? Yuk ikutin terus. Oke, akhirnya kita tiba di Pantai Bate Tutong, Calang. Tepatnya di Calang ini Kanda, Aceh Jaya. Ya, Bate Tutong, Bate Tutong. Aku udah tebak kalau pasti kamu tuh bakalan ngajak aku ke pantai. Ini indah banget kan? Indah banget kan? Aduh, udah penasaran nih, Tin. Buka dulu acaranya Kanda. Sini, buka dulu. Kita belum buka lagi, mau nyapa pemirsa. Iya, kita mau nyapa dulu nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum. Dan kembali lagi di program Kantin Podcast Jalan-jalan. Kanda Dan saya Tina. Dan tentunya hari ini kita berada di Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di Kota Calang. Di Bate Bute Tutong. Bate Tutong. Oh, Bate Tutong. Ini luar biasa loh Kanda. Pantainya luar biasa. Pasirnya putih, ada pemandangan yang indah, penghijauan, luar biasa pokoknya. Dan juga bisa terlihat nih, ternyata ini juga menjadi salah satu tempat rekreasi bagi pendatang ya, wisatawan ya. Lihat itu rame ya. Iya rame di sana. Ini kita hari ini bukan hari weekend loh, kita hari kerja. Hari kerja tapi pengunjungnya sudah ramai. Sudah ramai. Nah, ini dia nih Pantai Calang. Lihat deh, pasir putihnya lembut banget. Air lautnya jernih kebiruan dan ombaknya juga pas banget nih buat relaksasi. Rasanya semua penat langsung hilang seketika begitu lihat pemandangan seindah ini. Kitin suasana pantai di sini, pasir putihnya yang luar biasa. Iya. Ya, itu kelebihan di Pantai Calang. Beda dengan pantai-pantai yang ada di daerah Aceh Barat ya kan. Di Aceh yang lain kebanyakan itu kan warna pasirnya itu ada yang warna hitam. Nah, aku nggak mau pulang, pengen di sini. Kita lihat lagi ke sana. Iya. Ke sana tuh semuanya tuh. Ada apa di sana? Keindahannya itu di sana itu tuh. Itu yang dimaksud dengan yang dibilang Bate Tutong. Tapi kita penasaran ya kan, kenapa sih disebut dengan Bate Tutong? Karena kalau kita lihat itu Bate Tutong itu kan kesannya itu seperti batu yang terbakar. Halo. Dan itu Tin. Iya. Itu Bate Tutong. Bukan yang 3 orang itu. Dan ini pantainya luar biasa lagi, dikelilingi oleh banyak karang-karang gitu ya kan? Karang-karang dan juga gunung. Ini kelebihan dari pantai di Kota Calang. Benar sekali. Nanti kita bakal ketemu sama Dinas Pariwisata di Calang. Dan kita akan menanyakan secara luas, secara keseluruhan terkait dengan kenapa ini namanya Bate Tutong. Pantai Bate Tutong. Beberapa rame sih pengunjung di Bate Tutong. Terus kita juga pengen tahu. Libur. Iya. Terus kita pengen tahu juga mandi di area ini aman nggak sih? Ya, pengen mandi. Ya. Tapi kayaknya aman sih. Aman ya kan? Itu soalnya anak-anak tuh. Jadi aku kepingin ombaknya itu nggak terlalu besar gitu ya kan? Aku pengen mandi. Bawa gantian nggak? Ya bawa sih. Ya udah itu aja kalau mau mandi. Ya mandi ya. Ya mandi ya. Iya. Di sini tuh kita bisa banget santai-santai di pinggir pantai, berjemur di bawah sinar matahari, atau kalau mau bisa juga nih berenang. Duh, segernya.
Suasana di sini juga masih tenang banget. Cocok nih buat kalian yang pengen healing dari hiruk pikuk kota. Ya, dan ternyata suasana di Pantai Calang ini, terutama Pantai Bate Tutong, Tin, jangan jauh. Kanda, Kemari. di sini adem loh Kanda. Lihat Bukan deh, adem loh, coba deh Tin. kemari. Hati-hati juga, walaupun kita berada di pantai untuk berwisata, jangan lupa untuk tetap menjaga keamanan, karena gelombang di sini kan kita nggak tahu nih. Nah, Tapi Kanda, ini suasananya kan, coba rasain deh suasananya. Tapi suasananya adem. Iya, Kayaknya aku betah suasananya di adem sini. di sini. Dengan suasana pantainya yang luar biasa. Kalau kalian mau istirahat, boleh nih di sini ya. Iya, coba deh perhatikan Tetapi di perlu diingat belakang. juga, ini kayaknya gelombangnya nyampe kemari loh, Tin. Iya, kalau lagi pasang kayaknya. Kalau ini pasang nggak hari ini? Hari ini kayaknya nggak pasang. Nggak pasang, tapi adem banget sumpah. Ini Ya. untuk pemirsa sahabat podcast semua ya. Ya. Kami rekomendasikan banget untuk kalian yang mau wisatawan ke Aceh Jaya. Ya, terutama. Di daerah Bate itu tuh. Ya, Karena di sini bukan hanya ada pasir putihnya, tapi juga ada batu-batu karang suasana gini. apa ini ya? Yang bikin teduh, ada pepohonan yang besar gini, ada batu karangnya. Ini kayak kerasa di Sabang nggak sih? Ya kan? Ya, ini berasa ya. Berasa betul. ya. Nanti berasa. next kita ke Sabang ya. Oke. Tetapi untuk lebih jauhnya kalian ingin tahu tentang Bate Tutong ataupun tentang wisata-wisata yang ada di Aceh Jaya, Iya. langsung aja pantau di Instagramnya Kantin Podcast RRI Melabo, kemudian juga di Iya, di RRI digitalnya RRI Melabo. terus Iya. di YouTube-nya RRI Melabo. Nanti pas tayang program kita ya kan. Oke, Nanti sip. bakal tayang ini programnya. Makanya ayo jangan lupa ya di follow, di like dan subscribe. Subscribe. Pemirsa, saat kita sedang menikmati keindahan Pantai Calang sembari melihat wisatawan yang sedang menaiki wahana banana lembut nih, tahu-taunya narasumber kita udah hadir nih. Dari Dinas Disparekraf Pora, ada Bapak Munadi, ada Pok Darwis di Desa Panten Makmur, Kecamatan Kerung Sabe, Aceh Jaya, ada Bapak Rahmat, dan ada kepala desanya juga loh. Assalamualaikum Pak. Waduh, Waalaikumsalam. Sudah lama menunggu. Luar biasa. Waduh. Ini udah menunggu kita. Iya. Putar dulu keliling dulu tadi ya kan ya. Kita tadi sudah menikmati panorama yang ada di pantai Bate Tutong ya. Iya. Bate Tutong. Tadi salah ya? Iya beneran. Iya. Kita juga bingung itu kok ada tutong-tutongnya sih, karena kalau bahasa Aceh itu tutong itu kebakar kan. Iya. Ya. Iya. Jadi di mananya yang kebakar? Tapi nanti kita bahas. Iya. Karena kita Kita mau tahan perkenalan dulu nih untuk Siap. sahabat podcast semua ya. Tentunya masih dalam program Kantin Podcast Jalan-jalan. Ya di sini masih bersama Tina dan juga saya Kanda tentunya juga hadir bersama kita hari ini. Di sini ada Bapak Munadi ya. Beliau adalah Kabid dari Pariwisata Dinas Parekraf Pora Kabupaten Aceh Jaya Pak ya. Oh, ya. Iya. Kemudian Terus juga ada siapa siapa? lagi Tin? Ada Bapak Rahmat. Iya. Pak Rahmat yang paling kecil di tengah ya kan. Betul Tapi sekali. kecil-kecil tapi rawit dong ya. Dan juga tentunya didampingi oleh Bapak Geci hari ini ya. Betul Bapak sekali. Geci, Bapak Radiasyah, dan Bapak Geci Gampung Panton Makmur ya. Sehat ya semuanya ya. Ya luar biasa, gimana nggak sehat? Orang pantainya bagus. Iya bener, maaf udah ngerepotin, terima kasih udah meluangkan Betul. waktu untuk kita di program Kantin Podcast. Tapi kita nggak mau sia-siakan waktu ini kan, Betul. karena kita udah cukup penasaran, Mm-mm. pengen tahu seputaran Bate Tutong. Tutong. Iya. Oke, karena kan Bapak Rahmat ini sendiri selaku Ketua Pok Darwis Destinasi Pantai ini ya. Iya. Pantai Gampung Panton Makmur. Ini Panton Makmur. Iya, betul. Saya pikir ini nama kampungnya tadi Bate Tutong Iya, juga, ternyata beda ya. nama Beda. Saya kampungnya kira itu tadi. Saya kira pertama nama desanya itu Bate Bate Tutong. Tutong. Ternyata cuman tempat wisatanya saja yang disebut Tapi karena Bate ini Tutong. kalau boleh tahu ini jalan lama ya sebelumnya. Iya, jalan nasional lama ya. Oh, gitu. Kebetulan musibah tsunami, berarti direlokasi ke jalan yang baru. Yang sebelah sana ya kan. Makanya terlihat beberapa bangunan yang masih bekas-bekas daripada tsunami Iya, sendiri. betul. Baik, tapi hari ini kita lagi nggak bahas tsunami. Kita lagi Tapi bahas hari wisata ini kita Pantai ingin Tutong. tahu lagi ya Tin ya. Kita Iya. ingin tahu lagi terkait dengan pantai ataupun tempat wisata Bate Tutong ini Pak. Ini mungkin kami tanyakan sedikit ke Pak Munadi. Munadi. Selaku Kabid Pariwisata. Nah, Iya. dari Kabid Pariwisata sendiri Pak, itu bagaimana pandangannya terkait dengan wisata yang ada di Aceh Jaya, terutama yang di Bate Tutong? Iya, baik. Mungkin dari pantauan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Aceh Jaya,
Jadi yang mulai berkembang ataupun buka rintisan lagi, jadi berkembang sudah di Batik Tutung ini. Jadi sejak tahun 2008 ya. 2008. Jadi sudah mulai berkembang setelah ada bantuan dari desa itu Banana Boat. Tepat juga terkendala dari di pengelolaan ataupun musibah di laut ya bocor. Nah, jadi alhamdulillah selama pergantian Pak PJ Bupati, jadi support modal dari Ibu PJ Bupati Pak Abdul Kala, Pak Ali Murtala. Jadi itu Ibu Lena langsung Pak PJ PKK Jaya. Jadi membantu Pak Darwis juga sepengetahuan daripada Bapak Kecil, Pak PJ Kecil. Jadi alhamdulillah dengan komunikasi Pak Darwis, alhamdulillah tercapai seperti keinginan daripada Pak Cik dengan Ketua Pak Darwis. Nah, dari segi ini kami juga mengharapkan kepada Pak Darwis juga ada istilahnya master plan pembangunan di area di Panorama. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 kemarin sempat juga kita bantu juga itu landmark Pulau Batik Tutung. Batik Tutung itu dengan APBKP ya. Landmark ya berarti yang itu yang di atas itu ya. Itu berarti tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2023. Tahun 2023. Tahun 2023. Nah, untuk terkait pengembangan sendiri Pak dari Dinas Pariwisata. Ini pengembangannya itu wacananya ada pengembangan di bidang apa lagi? Terutama di wilayah Batik Tutung ya Tin ya. Nah, kalau dari kita bicara dengan pengembangan itu juga salah satu pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM sudah pernah kita lakukan yaitu berupa pelatihan. Juga ada studi contoh supaya ada yang dikembangkan ataupun dikemaskan di tempat destinasi Batik Tutung. Jadi alhamdulillah sudah kita laksanakan di tahun 2024 kemarin itu pengembangan SDM. Nah, dari pengembangan SDM ini juga kita butuh pengembangan pembangunannya, baik dari pemerintah daerah ataupun dari provinsi ataupun dari donatur yang tidak terikat. Nah, mungkin dari dinas demikian Kak ya. Berarti ada gambaran untuk pengembangan lagi, bukan hanya sekedar pengembangan untuk fasilitasnya, tetapi juga pengembangan untuk SDM-nya. Berbicara terkait SDM, ini kan pasti ada hubungannya dengan masyarakat ya Pak ya. Betul sekali. Dan di sini katanya sudah hadir juga ini yang tadi Pak Rahmat ya selaku Ketua Pak Darwis ya Pak. Itu apa sih Pak? Pak Darwis. Apa sih perannya? Kita bingung ya kan? Bingung. Oke, Pak Darwis itu kan yang pertama singkatan dari kelompok sadar wisata. Sadar wisata. Mereka ini tergabung dalam teman-teman anak-anak muda kampung itu yang berperan aktif, yang sadar terhadap wisata bahwa pariwisata itu potensial dalam segi peningkatan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat kampung di Desa Pentonongo. Nah, di sini kita juga berperan aktif, terutama dalam meningkatkan pengunjung, karena di sini kita juga menyediakan beberapa paket. Di kelompok sadar wisata ini tergabung dari anak-anak muda. Kita membuat beberapa paket destinasi atau paket wahana seperti wahana air, itu ada banana boat, donut boat, terus ada spot foto di Pulau Batik Tutung di belakang kita ini, dan ada juga spot-spot mancing dengan menggunakan speedboat nelayan. Oke, baik. Nah, Pak Rahmat, ini kan kalau berbicara banana boat ya, terus juga Batik Tutung, ini masih banyak loh masyarakat yang nggak tahu kalau di Aceh Jaya itu ada tempat wisata yang sekeren ini. Betul. Sekarang ini kita kalau mau naik banana boat, kita harus ke Banda Aceh dulu ya kan? Dan ternyata selama ini yang Aceh ya? Iya benar. Ini bagaimana nih peran daripada Ketua Darwis sendiri untuk lebih mempromosikan gitu ya, mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama bukan hanya yang ada di Aceh Jaya, tapi wisatawan yang datang gitu. Ada nggak upaya khusus gitu? Yang pertama kita kan di sini juga tergabung dari teman-teman yang emang aktif di media sosial. Kita juga ada akun utama, itu akun TikTok Pantai Panorama. Pantai Panorama. Dan ada akun-akun di luarnya itu yang emang
khusus memposting tentang kegiatan-kegiatan di Pantai Panorama. Itu dari akun teman-teman kita, anak-anak muda di desa ini. Sosial media Podcast ini iya betul, semoga nanti lebih dikenal lagi sama masyarakat ya, karena terutama kita dari Kantin Podcast juga ini terkait dengan pariwisata kita coba promosikan ya. Mempromosikan. Jangan lupa Pak ya di follow akun Instagram Kantin Podcast RI Malbo ya. Nah, Pak Gacinya mungkin ada aturan khusus nih Pak Gaci. Iya, mau disapa dulu mungkin warganya yang ada di seputaran Aceh Jaya atau warga sekitar. Kayak kita nih dari Aceh Barat kan Kanda. Betul. Gimana nih, ada nggak aturan khusus Pak Gaci kalau mau kemari dari segi pakaiannya kah? Atau ada syarat-syarat lainnya? Mungkin pakaiannya tidak boleh yang pakaian. Mungkin seperti ini nggak boleh. Atau seperti ini. Lagi nih Kanda. Ada apa sih aturannya dari desa? Pertama saya terima kasih untuk dari pihak TVRI ya, RRI pantai kami, di desa kami. Alhamdulillah di Pantai Panorama kita dari segi lautnya, pantainya, makanya ramai di sini, nyaman ya, nyaman. Di Kota Calang di sini banyak dingin itu mandi. Dan kalau menyangkut dengan aturan kita sesuaikan aja dengan syariat Islam ya. Semoga dengan pandangan dengan pengunjung gimana mestinya sama-sama kita mematuhi kesepakatan yang telah kami bicarakan kepada Prof. Darwis, UMG untuk sama-sama memajukan di Pantai Panorama ini. Oke, luar biasa. Berarti aturannya diikuti aja, aturan sesuai dengan yang sudah berlaku secara Islam. Oke, Kanda, kita saatnya untuk berterima kasih kepada 3 narasumber kita yang sudah hadir. Tapi kita mau kemana lagi, Tin? Kita mau naik-naik dulu nih sama adik-adik yang naik. Katanya selain suasana pantai ada juga loh. Iya, kita mau ke mangrove juga. Tapi Bapak masih menemani kita ya kan? Oh, mangrove ya. Oke, kita akan segera nanti ke tempat wisata yang lain lagi ya. Selanjutnya kita bakal ke mangrove, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu adik-adik kita naik banana, mau nggak? Iya, masih tetap terus di Kantin Podcast Jalan-Jalan. Oh iya, di sepanjang pantai ini juga banyak banget nih spot-spot foto instagramable. Jadi buat kalian yang hobi fotografi, siap-siap deh memori card kalian penuh. Halo semuanya. Wah, mana seru tadi. Luar biasa. Kita ada ini. Lihatin ya. Iya. Biasanya tadi seru-seruan tadi. Ada yang tadi panik nggak? Ada yang panik, senang ya, enjoy ya. Ntar dulu kalian dari mana nih? Melabung. Oh, dari Melabung. Jauh-jauh dari Melabung datang ke sini. Oh, kita tetangga. Kenalan dulu dengan siapa namanya? Rama. Ini teman-teman semuanya semua. gengnya ya. Hari ini Jumat, kalian kok Jumat sih kemari? Seharusnya Kamis nih sayang. Oh iya. Kalian kok kesini? Kenapa nggak Sabtu Minggu gitu, hari weekend? Kebetulan suami cuti di Kamis. Ya. Jadi semuanya pergi nih, keluarga juga kawan-kawan nih semuanya. Ya, ini anggota kerja juga. Kenapa mau datang ke Batu Tutong? Karena di sini ada mau naik banana boat. Mau naik banana boat. Terus apa lagi? Apa lagi? Pantainya indah. Pantainya indah. Sudah berapa kali kemari? Sering. Yang paling sering siapa? Ayo, yang paling sering siapa nih? Yang paling sering. Oh, ini ya. Ini perdana. Oh, perdana. Oke, ini yang perdana. Bakal pergi lagi ya kan? Bakal pergi lagi ya. Oke, apa harapannya untuk tempat wisata Batu Tutong? Harapannya kan, istilahnya tempatnya lebih bagus lagi buat diingatkan ulang. Isinya yang bagus. Ya. Catatan nih ya. Pakaian lebih diutamakan mana perempuan, mana lelaki itu dibahas. Oke, ada lagi? Itu aja. Nggak ada. Udah itu aja ya. Oke, semuanya ya. Kita kan kafenya menunya lebih mewah sih. Oke, berarti banyak variannya lagi ya. Nanti menarik para wisata kan. Makan-makan ya. Oke, semuanya terima kasih semuanya masih bersama kita di sini. Kantin Podcast. Ya. Terima kasih. Oke, setelah puas menikmati keindahan Pantai Calang nih, sekarang kita beralih nih ke destinasi berikutnya yang gak kalah menarik.
Ekowisata Mangrove Calang. Penasaran kan ada apa aja di sini? Yuk kita jelajahin. Oke sahabat podcast, kalau tadi kita sudah merasakan bagaimana indahnya suasana pantai, menikmati ombak laut. Keindahannya yang luar biasa. Kalau sekarang Tin, kita berada di kawasan wisata mangrove. Kita akan menikmati bagaimana sejuknya suasana dedaunan yang hijau. Yang hijau, penghijauan, mata kita akan dicuci sebentar lagi. Betul sekali, masih terus di acara Kantin Podcast Jalan-Jalan. Ini di kawasan Kecamatan Setiabakti, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Masih tentunya di ekowisata mangrove, yaitu unit usaha BUMG Matahari Sejahtera Kampung Baru, ya. Oke, daripada penasaran, ya, kita langsung masuk. Ya, kita nanti kita lihat dulu ya. Oke. Ya, aku penasaran loh, Tin. Bener. Mana tahu di sini nanti banyak ekosistem dari banyak. Ayo kita masuk. Begitu masuk ke area mangrove ini, langsung berasa nih ademnya. Kita akan melewati jembatan kayu yang panjang, menembus hutan mangrove. Pohon-pohon mangrove yang rimbun ini juga nggak cuman indah, tapi juga punya peran penting nih bagi biota laut. Mereka jadi rumah bagi berbagai macam jenis hewan laut, kayak kepiting, ikan-ikan kecil, dan juga burung. Anda kalau sudah memasuki kawasan wisata mangrove pasti tidak terlepas dari jembatan kayu. Ya, kita harus lebih berhati-hati di sini, guys. Ya. Mana tahu ada yang sudah lapuk ya. Iya, untuk sahabat podcast. Kayaknya ini dijaga bagus loh. Iya, tapi sebelumnya kita harus lapor dulu. Pak lapor, Pak. Lapor. Nggak ada orang. Nah, setelah jembatan kayu, baru kita akan dapatin pagar-pagar yang indah, warna-warni. Ini ciri khas dari beton. Dari beton. Tapi ini langsung ketika kita lihatin, langsung suasana hutan mangrove-nya itu terasa. Dari akar-akar ini kita udah mulai kerasa banget ya kan. Rasa sejuknya juga udah mulai terasa. Karena manfaat hutan mangrove kan juga itu bukan hanya sekedar untuk penghijauan, keindahan kalau untuk ekowisata, tetapi juga yang lebih utama itu kan katanya hutan mangrove itu dapat mencegah terjadinya abrasi ya. Benar banget, dia bisa menahan air menahan gelombang laut. Salah satunya itu mungkin dilihat Aceh ini kan potensi tsunami ya. Benar. Jadi kalau dengan hutan mangrove itu akan mencegah terjadinya laju gelombang itu bisa tertahan dengan hutan mangrove. Iya, tengok lah Bunda. Nggak usah. Karena Jatin aku masih nampak itu. Dulu aku udah pernah kemari dan ini tuh masih kecil banget batang-batang, nggak selebat ini, nggak sebesar ini, dan akarnya nggak sebanyak ini. Ini kayak semakin subur ya kan. Iya betul. Dan kayaknya kalau kita lihat semakin luas ya. Iya semakin luas. Nanti kita tanya ya luasnya berapa hektar sih untuk kawasan mangrove yang ada di Aceh Jaya ini, karena kalau untuk Aceh Barat belum ada ya kan? Belum ada. Tutin, coba lihat Tutin tuh kayaknya banyak tuh. Oh iya, ada fasilitas-fasilitasnya. Ada gedung-gedung. Saya juga nggak tahu itu bangunan apa ya. Mungkin nggak masih dalam proses pembangunannya. Penasaran loh, Tin? Iya. Tin, banyak Pak Munadi. Aduh. Ketemu lagi, Pak. Mas. Apa ini kalau ketemu lagi biasanya? Jangan bilang kalau ini namanya jodoh. Dan tadi kita sudah ketemunya di pantai ya, ternyata ketemu lagi di hutan mangrove. Iya, bisa ketemu kita di sini. Atau karena jodoh tadi. Jodoh tadi. Oke. Pak, jadi Pak kan ini kami lihat kayaknya kan luas nih. Ini hutan mangrove ini. Ini sejak kapan sih dijadikan ekowisata? Ini informasi dari kita peroleh dari Dinas Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Jaya. Itu luas area ini lebih kurang 300 hektar. 300 hektar. Itu dipergunakan secara keseluruhannya Pak, atau saat ini cuma sebagian? Ya, saat ini kan cuma sebagian, kalau nggak salah sekitar 20 hektar yang sudah ditanamin mangrove. Itu nanti akan berkelanjutan. Berarti nanti diperkirakan sekitar 300 hektar. 300 hektar untuk menjadi hutan mangrove. Iya. Pembangunan tahun berapa tadi? Pembangunan tahun 2020. Berarti kurang lebih udah 4 tahun. 2020 sudah mau 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi Bapak melihat perkembangannya seperti apa nih? Apakah memang berkembang hutan mangrove ini atau mulai dilupakan oleh masyarakat sekitar? Kalau kita lihat ini kan masih tahapan pembangunan. Kita lihat. Jadi kalau misalnya kita sampai di sini, jadi ini juga ada sokong dana dari desa, itu pembangunan
penangkaran buaya itu di sana. Di sana ada fasilitas. Ditahan dulu ya. Kita penasaran. Berarti ini bisa Pak untuk bawa kita jalan-jalan. Oke, aman. Boleh, Pak, ya? Yuk, kita Boleh. Pos yang ada di mangrove ini ya. Tadi katanya ada penangkaran buaya. Tapi di sini kelihatannya buaya masih lepas, Pak. Buaya. Itu bukan buaya biasa. Itu buaya ajaib. Buaya ajaib. Wow, ini adem ya di sini. Ini nggak kalah adem dengan tempat wisata tadi di pantai. Iya, cuma ini lebih teduh, lebih penghijauan gitu ya. Ini kalau kita lihat dari pengunjung wisatawan ini kan pengunjungnya dari kita bilang boleh wisatawan singgah dari perjalanan dari jarak jauh. Apalagi ini memang posisi memang di bibir jalan nasional ya, jalan nasional. Berarti bukan hanya dari Aceh Jaya tapi ada wisatawan dari luar, Pak ya? Betul. Berarti bisa aja orang memang sengaja datang kemari ataupun yang memang kebetulan singgah. Tapi kebanyakan singgah ya. Kebanyakan singgah ya. Ini Pak, pohon-pohon mangrove ini ditanam dari kecil atau memang udah tumbuh dengan sendirinya di sini? Enggak, ini ditanam dari kecil. Memang proses ada penanaman di sini. Juga ada pembibitannya kan? Ada pembibitannya. Faktor sengaja ya? Iya, faktor sengaja. Tapi kalau kita lihat nggak ribet ya kita tanam gitu, kita tancap ke tanah, kita biarkan aja dia. Itu seperti udah tumbuh anak-anaknya gitu ya, Pak? Ya, ini kan langsung berkembang biak dia. Berkembang biak. Berkembang biak. Juga di sini juga menyediakan aja, Pak? Di sini ada ada gazebo, ada gazebo, terus ada menara pandang ataupun tower ya. Menara pandang. Ini juga dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2020. Berarti ini pengelolaannya di bawah siapa, Pak? Ini langsung di bawah Pok Darwis. Pok Darwis. Kelompok sadar wisata Kampung Baru Sayung ya. Biasa kalau Sabtu Minggu nih Pak pasti ramai pengunjungnya ya. Laporan dari Ketua Pok Darwis, pengunjungnya sekitar 200 orang gitu kan. Itu ada biayanya nggak Pak kalau kemarin? Biayanya kalau nggak salah gitu. ada. Kalau nggak salah 5.000 per orang kalau nggak salah. Masih sangat terjangkau. Iya benar sekali. Sangat terjangkau. Tapi kan kita pastikan dulu nih, Sin. Kalau memang ya terjangkau, biasa kan kalau memang ada kutipan, berarti kan harus ada dong fasilitas yang harus ditambah tersedia. Apa mungkin bisa aja kan tempat wisata yang tidak menyediakan untuk kebutuhan seperti toilet. Kalau kita di sini gimana? Ada. Kalau untuk toilet ada. Kalau untuk musola juga kita sediakan di pinggir jalan sana untuk menunaikan ibadah lah kita ya. Fasilitas umum itu tetap tersedia. Dan Po juga di sini menyediakan kuliner kan, kuliner. Di ujung sana Pak. Ada juga ya, ada juga. Berarti kalau memang yang mau makan ada ya. Ada. Yang penangkaran buaya tadi yang ini ya Pak? Iya. Tapi buayanya belum ada. Kapan? Gimana? Ini rencananya. Enggak. Ke 2025 lah nanti. Dan nanti mau coba? Boleh. Mau jadi wangsanya ya. Ini anggaran dari desa kan, anggaran desa di tahun 2024 kemarin. Untuk rencana pengembangan ke depan. Kita jalan lagi boleh? Boleh. Ya mana tahu nanti ini. Mana tahu ketemu buaya di depannya nggak? Pak boleh nggak kita naik kemari Pak? Apa sih rencananya? Kalau segi pembangunan ataupun perencanaannya, orang ini sudah menyediakan master plan, itu pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang. Itu juga kami sampaikan bekerja samalah dengan pihak-pihak CSR dari pihak NGO ataupun pihak-pihak bank kan, ataupun ada lah PT-PT yang lain yang untuk bisa dijauhin kerjasama. Supaya orang ini jangan terikat dengan pemerintah saja. Istilahnya pemerintah selama efisiensi jangankan kita sampaikan untuk pembangunan. Jadi untuk ini aja untuk untuk ASN aja susah ya. Jadi ada efisiensi yang memang akhirnya harus menggait untuk pihak-pihak ketiga. Dan pelatihan SDM daripada mereka juga dibutuhkan ya. Betul. Karena salah satu penunjang penunjang pariwisata juga salah satu pendapatan juga untuk bagi kabupaten itu salah satunya. Betul. Karena di sini juga kita terapkan distribusi untuk daerah itu dari pajak makan minum, dari sewa tanah termasuk dengan parkir dan juga uang masuk ke lokasi wisata. Tapi hari ini belum kita terapkan, tapi di kanunnya sudah ditetapkan. Oke, baik. Selain jadi objek wisata, ekowisata mangrove Calang ini juga jadi sarana edukasi yang bagus banget nih tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan mangrove.
Tin, luar biasa tuh, lihat tuh semuanya hutannya. Tapi ini yang unik, ini kayaknya Ini apaan sih? Ini kayaknya untuk prewed loh. Kenapa kita Jadi kalau memang ada nanti pasangan-pasangan yang mau ngambil foto prewed, bisa langsung kemari ya? di ekowisata mangrove di Kampung Baru Aceh Jaya. Aceh Jaya. Jadi Ternyata bukan hanya ada pohon asli, ada yang palsu-palsunya juga di sini ya kan. Tapi ini khusus loh untuk kayaknya ya untuk katanya tadi untuk pengantin yang mau prewed boleh digunakan. Keren sih ini, selain ada mangrove-nya juga bisa prewed di sini. Ini bisa jalan ya katanya. Bisa didorong ke tengah sana. Ke tengah. Tapi Tin, kayaknya udah sore. Kita balik. Oke, kayaknya kita harus balik ya. Oke. Kita balik aja yuk. Kita balik dulu ya dari suasana mangrove ini. Nanti kita akan beralih ke suasana lain. Tetap bersama kami Kantin Podcast. Jalan-jalan. Tadi kita udah capek jalan-jalan tadi di hutan mangrove ya di Kampung Baru Aceh Jaya. Dan juga di pantai Bateh Tutong. Saatnya kita pamit nih sama betul. Tadi Pak Mudadi terus temenin kita ya. Iya benar. Mulai dari pantai sampai dengan ke hutan mangrove. Benar. Ya kayaknya kita harus segera balik nih Pak. Ya. Kantin Podcast harus segera kembali. Jadi kami ucapkan terima kasih Bapak luar biasa. Semoga wisata yang ada di Aceh Jaya ini akan terus berkembang. Iya benar sekali. Dan yang pastinya jangan kapok-kapok sama kita ya Pak. Nanti kita bakal kunjung lagi kembali dengan pembahasan wisata-wisata lainnya dan juga apa yang ada di Aceh Jaya ini akan kita bahas semuanya. Betul sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat kalian yang berencana ke Calang, ini ada beberapa tips nih dari aku. Yang pertama, datangnya saat pagi atau sore biar nggak terlalu panas dan bisa menikmati sunrise atau sunset yang indah banget. Yang kedua, jangan lupa bawa topi, kacamata hitam, sunblock, dan kamera pastinya. Dan yang terakhir selalu ingat ya, buang sampah pada tempatnya dan jaga kelestarian alam. Di sekitar Calang ini juga udah ada beberapa pilihan penginapan nih dan warung makan yang bisa kalian cobain. Jujur, aku terkesan banget nih sama keindahan Calang ini. Perpaduan pantai yang memukau dan ekowisata mangrove yang edukatif bener-bener bikin liburan aku kali ini jadi nggak terlupakan. Calang ini bener-bener hidden gem yang wajib banget kalian kunjungi. Dan untuk sahabat-sahabat dari Kantin Podcast, rasanya kita sudah selesai untuk jalan-jalan kita di Aceh Jaya. Sudah berkunjung ke laut dan juga sudah berkunjung tadi ke hutan mangrove. Dan sekarang kita berada di Gunung Ketapang ya, Tin ya. Indah, semua indah di sini ya. Betul. Yang ada di Aceh Jaya kayak indah-indah banget. Di mangrove juga indah, di pantai Bateh Tutong juga indah, dan di sini juga nggak kalah indahnya. Ternyata di Aceh Jaya tuh banyak banget keindahan-keindahan yang tersembunyi. Jadi buat kamu-kamu yang pengen banget menghindar dari hiruk-pikuknya kota, boleh banget ke sini. Pengen healing, boleh datang aja ke Aceh Jaya. Dan juga buatnya kamu pengen tahu mungkin tadi kita jalan-jalan kemana aja, langsung aja nanti follow aja akun Instagram dari Kantin Podcast RRI Melabo, kemudian juga Facebook RRI Melabo. Dan juga jangan lupa tonton acara ini di YouTube-nya RRI Melabo. Dan yang paling penting untuk mendownload aplikasi RRI Play dan juga mengunjungi website rri.co.id. Dan saatnya kami pamit undur diri. Saya Kanda dan saya Tina. Sampai ketemu lagi di acara Kantin Podcast Jalan-jalan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah mengikuti Kantin Podcast. Jumpa lagi di Kantin Podcast selanjutnya.